Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah singkat tentang Alkitab yang adalah firman Allah. Tapi sebelumnya kita akan mempersatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji termulialah nama Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan melalui proses pembelajaran kami kali ini Tuhan, kami dapat mengerti, memahami konsep iman kami yang benar Tuhan, dan sekaligus juga Tuhan kami dapat menceritakan konsep iman kami ini kepada banyak orang, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbicara mengenai Alkitab yang adalah firman Allah, dan Alkitab adalah sebagai pedoman dasar prinsip orang Kristen, dan Alkitab dikanonisasikan pada abad ketiga Masehi. Dikanonisasikan artinya disusun secara berurutan, mungkin bukan juga hanya berdasarkan tahun, tapi juga berdasarkan peristiwa yang terjadi gitu. Kanonisasi ini merupakan proses pelurusan supaya Alkitab kita tidak beracak-acakan gitu. Nggak mungkin misalnya kitab Ayub lebih tua dari kitab Kejadian. Jadi bagaimana mungkin kitab Ayub terlebih dahulu ditulis sementara belum ada proses penciptaan? Maka berdasarkan banyak pertimbangan, maka didahulukanlah kitab Kejadian. Itu adalah salah satu contoh dari proses kanonisasi. Kita melihat dalam perjalanan sejarah Alkitab, salah satu pengajaran yang cukup liberal dari pengajaran Marcion yang menyatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda, di mana dalam perjanjian lama menjelaskan bahwa Allah itu jahat, tetapi dalam perjanjian baru Allah itu baik. Tapi justru ini adalah hal yang kontroversi, sebuah pemikiran yang salah. Kenapa? Kalau dikatakan Allah dalam perjanjian lama itu jahat, lalu kenapa Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah menuntun bangsa Israel? Kalau dikatakan Allah perjanjian lama jahat, ternyata tidak juga demikian gitu. Kalau dikatakan Allah perjanjian baru itu selalu mengatakan kasih, tapi ada juga penghakiman, akan ada juga penghukuman gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah PL dan Allah PB itu berbeda. Itu adalah pengajaran dari seorang teolog bernama Marcion. Lalu kita melihat salah satu bukti autentik atau bukti yang cukup jelas dalam pengajaran Alkitab adalah firman Allah ini, bahwa salah satunya adalah dalam kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama ini ditulis dengan orang yang berbeda dan pada tahun atau pada masa yang berbeda, tetapi tidak ada kontradiksi. Contohnya kitab yang ditulis oleh Musa tidak bertentangan dengan kitab yang ditulis oleh Yehezkiel atau Yeremia. Nah, inilah yang dinamakan Alkitab memiliki sifat autopistos. Tidak ada kontradiksinya, tidak ada pertentangan, tidak saling bertentangan. Yang ada adalah sinkronisasi, saling melengkapi justru. Lalu kita melihat Alkitab pada tahun 500 sampai 900 sebelum Masehi itu dipilah oleh para masoret. Para masoret di sini maksudnya adalah mereka memilah sekaligus juga menyalin teks asli, lalu mereka menyalinnya sebagai untuk mempertahankan bukti keautentikan keaslian Alkitab gitu. Menyalin tapi tidak mengurangi atau menambahkan substansi dari Alkitab. Kita melihat dalam perjanjian lama ada 4 bagian dalam kanonisasi, yaitu kitab Taurat, kitab sejarah, lalu kita juga melihat ada kitab sastra dan kitab nubuat. Apa saja? Kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu apa saja kitab sejarah? Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Lalu kita melihat apa saja yang dimasukkan dalam kitab sastra seperti Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, serta Kidung Agung. Itu adalah bagian dari kitab sastra. Lalu kitab nubuat. Kitab nubuat ini terbagi menjadi 2 nubuatan, yaitu nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar secara khusus seperti Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Lalu nabi kecil seperti Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Itu adalah kanonisasi perjanjian lama. Sementara dalam konteks kanonisasi ada 4 syarat agar kitab tersebut dapat dimasukkan dalam kanonisasi. Syarat pertama secara khusus dalam perjanjian lama ya, kitab tersebut memberikan bukti nyata akan pernyataan Allah itu sendiri. Seperti kitab Taurat misalnya, berfirmanlah, berbicaralah pada Musa. Nah, lalu yang kedua, orang yang menulis kitab itu adalah orang yang dituntun oleh Allah. Umumnya seperti imam, raja, nabi, dan hakim. Lalu yang ketiga, bukti yang didukung juga oleh para arkeolog, peneliti-peneliti sejarah.
Lalu yang keempat, diterima oleh para pemuka agama dan dilakukan secara aklamasi oleh bangsa Israel. Artinya, ketika kitab itu ditulis, kitab itu diumumkan, dinyatakan kepada seluruh orang-orang Israel sehingga orang-orang Israel mengetahui. Contohnya, ketika Musa membacakan hukum Tuhan di depan seluruh bangsa Israel sehingga seluruh orang Israel mengetahuinya. Dan itu menjadi bukti yang kuat. Dan kalau kita melihat juga kitab Perjanjian Baru yang ditulis, penutupan Perjanjian Baru ditulis pada tahun 1150 Masehi dalam gereja Ortodoks. Pengesahan kanonisasi 27 kitab Perjanjian Baru ini diadakan di Konsili Kartago, tepatnya pada tahun 397. Tapi bukan berarti Alkitab ditulis pada tahun 397, tapi disusun, dikanonisasikan Perjanjian Baru pada tahun 397 Masehi di Konsili Kartago. Lalu kita melihat apa buktinya lagi gitu loh. Dalam sebuah buku yang berjudul The Text of the New Testament, dikatakan di sana, teks naskah kuno Alkitab ini dilestarikan dalam 457 papirus, 2 unsial, 188 minuskol. Lalu kita melihat kitab Perjanjian Lama juga merupakan bagian penting dari sejarah iman Kristen, sehingga orang Kristen tidak beriman saja tapi tidak mengerti sejarah imannya. Allah juga memakai eksistensi sejarah untuk menyatakan eksistensinya. Sehingga kita dalam memahami Alkitab yang dituduhkan kepada orang Kristen bahwa Alkitab dipalsukan, Alkitab itu sudah palsu, tidak lagi asli, kita punya bukti-bukti sejarah. Jadi ketika kita beriman, kita tidak cuma mengatakan saya beriman, tapi saya tidak mengerti. Lalu kita mengatakan saya beriman, lalu Alkitab kami turun dari langit cepluk begitu, tidak tertata, tidak demikian. Karena dalam setiap konsep iman Kristen, kanonisasi itu menjadi bukti sejarah yang mutlak. Sejarah itu dipakai untuk menyatakan eksistensi Allah, dipakai untuk menyatakan pemeliharaan Allah, dipakai untuk menyatakan bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh dunia ini. Pemerintahan boleh berlalu, kerajaan boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap terpelihara. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, kita melihat bagaimana proses pengkanonisasian. Yang kedua, proses penulisan Alkitab. Yang ketiga, kita melihat bagaimana proses penyalinan Alkitab. Penyalinan itu berarti bukan ditambahkan, bukan dikurangi, tapi sebagai bukti, seperti di papirus tadi, sebagai bukti bahwa Alkitab itu dipelihara, jadi tidak hilang, tidak ada setelah firman Tuhan datang dari langit cepluk, lalu ditanya mana naskah aslinya, mana bukti sejarahnya, tidak ada, karena ini firman Tuhan. Ya, Tuhan juga harus pakai sejarah untuk menyatakan eksistensinya. Bukan berarti Tuhan tidak mampu tanpa sejarah, tapi Tuhan memakai sejarah agar manusia mengerti dan mempelajari sejarah firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.